Oke, sobat viewers channel 1.0. Kalau vlog yang dulu-dulu kita di wilayah Kota Banjarmasin sama Banjarbaru. Nah, hari ini kita berada di Tanah Laut, Kota Pelaihare. Nantikan selanjutnya ada apa di Pelaihare. Oke. Baik, hari ini kita sudah ketemu dengan Bang Taufik, Bang Taufik ini salah satu kawan yang kita kenal melalui sebuah aplikasi di media sosial, Bang. Jadi kita kenal di sana. Nah, setelah setengah bulan lebih itu kemarin kita mencoba menghubungi Bang Taufik. Hanya hari ini Bang bisa terkoneksi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah berkah. Cuman yang jelas kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kita akan datang. Tapi yang namanya hidayah itu selalu ada, Bang. Nah, buktinya hari ini kita ketemu Bang Taufik yang dulunya dengan jalan Ahmad Dewa, Bang lah. Boleh dikatakan sebagai mantan preman ya, Bang. Sekarang beriman sudah, preman. Dulunya preman, sekarang beriman. Nah, kita pengen tahu, Bang, sejarah Abang dulunya, Bang, waktu menjadi preman itu di mana? Dulunya ini namanya hidup perjalanan kan, mendapat hidayah ini kita di pasar 5 Cempaka. Pasar 5 Cempaka, Bang. Kawanan itu. Ini malam siang malam. Sambil ada yang dijaga kan. Sambil ada yang parkir dijaga, motor tadi kan. Ini nggak tamunya? Parkir motor tadi. Insya Allah. Dari mana nih? Banjarmasin? Iya, Banjar. Alhamdulillah. Sebab itu ada seorang ulama Silaturahmi. Silaturahmi ulama kan. Ikut 3 hari. Tidak paham 3 hari itu apa, ikut bawa itikaf gitu. Belumnya kada tahu apa-apa kan, namanya parkir gitu. Gawiannya kayak apa? Pokoknya tahu aja lah teman-teman lah. Nah, proses. Nah, di bawah 3 hari itikaf, 3 hari sama ulama orang tua kita kan memberi arahan kita. Kitanya dulu tidak bisa ngaji gitu kan. Alhamdulillah sebab dakwah nih kan tablik gitu. Tablik Boleh dikatakan jemaah tablik gitu. Alhamdulillah sajib insyaallah. Jadi dari 2010 Bian kenal dengan ya emang namanya jemaah tablik nih kan. Boleh dikatakan jemaah jaulah, itikaf, jemaah kompor kan. Nah, itu nah. itu anggapan orang dia, Bang. Nah, itu tadi kan. Tapi alhamdulillah dari 2010 sampai sekarang ini alhamdulillah. Nah, ini kan makanya kita luruskan, niatkan hidayah Allah ini kan mahal. Sebenarnya hidayah itu sudah Allah kasih. Yang namanya di perjalanan kan kita sambil jaga parkir kan di pasar tuh kan. Di bawah Cempaka itu nah dulu parkirnya. Kalau malam belauran situ. Iya, Kalau jadi kayaknya itu pasar sepeda juga. Nah, pasar sepeda. Nah, di proses pian ke dunia yang hitam lah, boleh dikatakan dunia hitam itu berapa lama, Bang? Berapa lawas, berapa tahun sebelum mencapai pian seperti ini kan di 2010 tadi ketemu dengan Ustadz tadi membawa pian iktikaf yang 3 hari tadi. Dari 2010 ke bawahnya itu berapa tahun pian hidup di jalan di parkiran enggak? Ya dari kita lagi Jangan gitu nah. Sampai Baistrik Banak 1 masih aja lagi gitu nah. Masih aja mau Iya, sampai ya tadi lah boleh katakan mondok ya, tapi mondoknya beda gitu nah. Apa itu yang lapas paling apa itu? Oh, di situ sempat juga ya sampai beberapa kali kan, cuma ya kenakalan remaja aja. Kita ya tadi lah. Artinya perkaranya tidak memberi malu sama orang tua kita. Nah, maksudnya kenakalan remaja itu paling ya tadi berkelahi apa segala tadi kan ya. Masa lalu biarlah berlalu lah gitu.
sampai 2005 kan kita dia nikah kan dapat anak satu tadi kan masih lagi, tapi namanya dua orang tua itu dua orang tua tuh masya Allah manjur gitu bang. ini dua orang tua nih, dua ibu itu. Dua ibu. Nah itu tadi kan sebab dua ibu tadi kan. Nah 2010 ini perjalanan tadi sampainya 2010 ada yang dari membawa lama nih, bawa tiket 3 hari sampai Guling. Jadi kalau di Banjarmasin dulu nih, nah yang seperti ini nih sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu. Sampai ke Sulawesi, dakwahnya nih, silaturahmi menjumpai umat tadi kan. Nah sampai ke Jakarta loh nih, Sampai ke Jakarta Pusat, sampai terakhir nih Jakarta Utara di Ancol, markas dakwah Al-Mutakin. Nah Al-Mutakin pondok sudah. Kalau di Banjar nih di Songmesa, Kampung Melayu seberang masjid. Nah, pondok sambil belajar juga mengaji itu. Jadi sambil belajar mengaji alhamdulillah. Nah terus bang, selama kalian di dunia hitam tuh bang, di dunia hitam lah boleh dikatakan, di dunia hitam itu paling parah mana Bian tuh, apa yang pernah Bian kerja kamu paling parah tuh? Maaf bang, misalkan pernah kan masuk penjara atau apa? Kalau masuk penjara itu paling parah banget sudah. Kita itu nih sampai menganiaya tadi kan itu masa lalu lah. Sampai 4-6 kali lah kita Keluar masuk penjara. ya sampai ke lapasnya gitulah. Ya, mungkin teman-teman kita doakan juga yang di sana kan. Kalau angkatan ulun lah insyaallah, angkatan saya ini insyaallah kawan-kawan sudah ada yang balik gitu. Yang masih kita doakan lah. Nah, kita doakan, masih ada kawan-kawan lagi masih seperti itu, kita doakan lah. Yang baru-baru nih masih ya anak-anak tadi lah kita doakan. Dia tidak tahu kan. Nah, kalau angkatan 35, 40 sampai 50 tuh tahu aja kalau orang tuanya yang mantan itu tadi lah insyaallah. Tapi banyak sudah ada yang balik juga sampai kita datangi teman-teman kan. Ya sebab jemaah tablik nih hidayah. Alhamdulillah ya bang. Tinggi anak sampai di pondok sudah kan. Anak Bian di pondok pesantren lah. Tinggi di pondok lah. Anak ulun berbina nih alhamdulillah di pondok Alisan. Pas 14 tahun umurnya kan Maret nih. Alhamdulillah sudah 5 juz sudah hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Ini Nah, belajar terus tadi bang, nah kemudian ini kan topik nih bang, Muhammad Taufik Muhammad Taufik Rahman. Tapi yang bahari itu di galeri Ahmad Dewa lah. Nah itu masa jahiliyah lah. Masa jahiliyah. Ya, Kenapa kalau- jadi sawat Bian di galeri Ahmad Dewa lu? Mungkin lah waktu rambut Gondrong dulunya, lah. rambut panjang duluan, masih panjang sekarang nih. Oh, Kita gulung nih pakai Masih panjang lah. sini lah. Tapi kan Allah tuh tidak memandang lagi kan rupa lawan harta dia, Allah memandang hak amal kan gitu nah. Sini bang lah. Nah, ada mesti panjang Iya, rambutnya ini. iya. Kayak itu nah, ciri khasnya. Ciri khas. Itu jangan ditinggalkannya. Nah, tapi asbab hidayah nih. Iya. Kawan-kawan mendoakan ini sampai sekarang nih kan lu nih program nih setiap tahun 40 hari nih meluangkan waktu. 40 hari Bian kelilingnya, berarti sampai Nah, tinggal 4 hari Lebaran. puasa tadi baru ya lebaran lah. Berikan gitu nah. Ya sudah kumpul sama anak istri gitu, keluarga masyarakat lagi lah. Iya. Kita belajar nih. Nah terus bang, Piannya ada anak bini berarti nih? Ah, iya. Ada anak bini di mana anak bini Piannya? Di rumah di Menarap nih. Oh, anak Pian berbikong. Satu ya. Oh yang bebinin tadi yang di pondok pesantren Alisan tadi. Alisan tadi. 5 juz sudah hafal. Alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Asbab doa-doa nih. Cukup kita aja, jangan sampai anak gitu. Ini asbab jemaah tablik nih alhamdulillah. Hidayah nih masya Allah. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Jadi sobat Pewar, alhamdulillah kita sudah ketemu Bang Taufik yang dulunya bergelar Ahmad Dewa, yang dulunya boleh dikatakan beriman, sekarang beriman. Amin ya Allah, asbab hidayah. Sebab hidayah, karena kekuatan doa seorang ibu tuh lebih menyampai ke langit. Allahu Akbar. Luar biasa itu. 71 wali ya, 71 wali tadi kan doa wali, lawan doa wali kita di rumah. Mampu doa yang di rumah dari ibu kita. Doa ibu tadi bang. Luar biasa tuh men. Yang doanya dari doa kita. Terus yang pernah Pian lakukan artinya menyakiti hati kuitan tuh bang, apa yang Pian gawe banget itu? Yang hidup di pasar tuh.
yang paling menyakitkan duitan yang bahasanya itu. Ya tadi lah kita Jawa Banjar tuh sampai beliau tuh kalau menangis tuh nah, kita tuh bukan melawan apa, cuma melawan istilah kata ngomong aja gitu. Lisan dong lah. Ya kita waktu belum kada tahu kan belajar. Nah kalau kita sempat melawan sama orang tua kita, artinya menjawab lah. Nah itu nanti ada kalanya pasti dan pasti itu. Nah, untung kalau doa kita ini kan doa baik, kalau doa yang tidak baik pasti kita ada dapat macam-macam di jalan tuh. Nggih. Nah kadang-kadang timbul di dalam LV aja lagi kepentingannya gara-gara tadi kita melawan sama orang tua tadi kan, membela teman tadi kan, itu dapatnya yang paling parah tadi nah. Kata masih jorong Banjar tuh sama nasihat orang tua tadi melawan tadi, habis melawankan teman tadi kan timbul siangnya timbul dalam sel aja lagi. Dalam keadaan gini kita sadar nih, habis ngelawan itu yang paling parahnya sama orang tua dari kita. Nah ini alhamdulillah kita banyak istighfar lah. Karena doa ibu tuh. Tapi doa ibu itu sepanjang masa banget. Masya Allah ya itu. Sepanjang masa, walaupun anaknya itu keadaan seperti apapun, ya bahasanya jahat benar. Sidin tetap mendoakan hasilnya Sidin ini nah. Mudah-mudahan dulu nih Bang Edi dapat hidayah. Saling mendoakan ini. Ini kita ini dalam keadaan program juga nih setiap tahun 40 hari nih. Ini dalam keadaan kita seperti ini ya, tadi dekat-dekat daerah Kalimantan Selatan yang daerah Pelehari ini sudah 45 masjid sudah kita di daerah. Sudah biar kunjungi lah di daerah Pelehari ini. Di tebing Siring kah, di atas sana kan. Sampai nanti betat sampai ke Banjar ini. Markas Kalesan Lawang insyaallah. Ulun boleh lah Bang melihat tato Pian supaya sobat bawah itu jujur melihat bahwa Pian dasar baharinya nah kayak itu tuh. Bukan kita mengingat yang bahari kadang supaya menjadi sebuah edukasi buat kawan-kawan. Kita tidak bisa menilai orang dari segi fisiknya Bang. Ya kan seperti itu Bang. Boleh lo melihat tato Pian supaya sobat bawah itu tahu itu mana. Ya tentunya ini sampai sini nih. Tato nih lah sampai kawak kok. Jadi sini juga nih. Ada juga. Sini juga ada nih. Habis Bang lah. Belakang ada nih seperti ini kan. Cuma ini bukan tatonya, yang penting hatinya kan. Yang penting itu tadi lah. Kita jadi, saling mendoakan lah. Kadang kala kita memandang sebuah tato Bang ya. Yang bodoh aja tuh Bang. Jadi 2010 dapat hidayah sampai sekarang kan istiqomah doakan doakan. Amin. Dari 2010 sampai berapa nih alhamdulillah memang berat proses Bang, proses. Oke. Nah Bang, di 2010 itu tadi itu Ustadz siapa yang datang ke Pian itu? Alhamdulillah kan banyak teman-teman, salah satunya di Malang teman kita tuh di ada Haji Yadi Musabani. Haji Yadi. Haji Yani itu yang membawa ilmu tuh. Pian itu berada di handle sama Ustadz Haji Usama. Nah, terus guru kita almarhum juga kan yang sama mengarahkan kita almarhum Mufti Lufi, Ustadz Mufti Lufi. Mufti yang di Alisan di sini Banan sini Tawah nih. Nah, seterusnya sudah meninggal nih guru-guru kita nih seperti Ustadz Ali Fahmi, Ustadz Muslihin itu kan. Ingat pesan orang tua kita, ulama kita itu kan, pesan-pesan beliau itu masih nempel di kita. Yang penting istiqomah lah untuk kebaikan. Pesan-pesan ulama itu pasti ulun simpan itu nah, apa yang disampaikan ulama nih, masya Allah itu aja. Ingat guru-guru ulun tuh. Kalau Ustadz Basir itu Bang? Iya, kalau Ustadz Basir itu alhamdulillah sama beliau tuh kalau bertemu masalah ulun subah sama beliau tuh. Sini kan sebagai dosen juga kan, dosen di UIN Antasari ya, alhamdulillah bagus sih. Terus kadang-kadang sama Sidin kalau di markas di Arisan tuh kalau ketemu sama beliau tuh saya subah loh beliau tuh. Adanya yang hormat minta doa sama Sidin lah. Ya, sama markas insyaallah. Tadi ada yang menarik Bang. Kata Pian tadi kan dari belum bisa mengaji dari Ikro sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa mengaji lah istilahnya, baca Al-Quran. Itu proses Pian belajar dari buta huruf Arab tuh Bang.
sampai ke bisa membaca Al-Quran itu berapa lawas tuh? Ya, Dan umur berapa waktu itu? kalau lagi SD ini kan belajar dulu rada ikro alipan dulu Alipan bahasa ya. Limbah itu kan habis ikut 3 hari 40 hari pertama kita keluar di daerah Kalteng di TW kan, habis pulang dari situ 40 hari kita ada semangat untuk belajar mengaji. Jadi selama 40 hari itu kita gunakan untuk belajar, karena kita 40 hari ini kan ada ustadznya, ada ulamanya kan. Jadi ulun kada bisa mengaji nih, ditanya siapa yang nggak bisa ngaji, kita jadi belajar ikro selama 40 hari itu. Nah sama seperti ini kan 40 hari belajar ngaji nih, ngaji jilid 1 sampai jilid 6. Jadi habis pulang 40 hari itu untuk semangat untuk belajar ngaji. Tadi ulun belajar di Tasin, di Umar bin Khattab, pondok Umar bin Khattab Tasin. Di mana tuh bang? Di Gatot. Di Gatot Banjarmasin. Nah situ ulun belajar tuh ada semangat untuk belajar memperbaiki huruf Tasin tadi kan. Enggak. Dengan bertahap proses tadi. Nah di situ ulun hampir seminggu 3 kali belajar sama Ustadz Jainal sama Ustadz Jainuddin. Masih baik lu sama dia, sama beliau. Belajar situ ulun tuh. Nah untuk semangat tadi alhamdulillah bisa lah ngaji lah gitu. Alhamdulillah Sampai sudah anak-anak di pondok risau juga untuk agama tuh. Jadi belajar gitu lah. Terakhir bang, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita nih, Sambil nginang lu lah. buat sobat Pewar channel 1.0 bang, Ya. apa yang bisa Pian sampaikan buat kawan-kawan di sana yang masih di dalam dunia kegelapan? Apa yang bisa Pian sampaikan? Insya Allah nih buat teman-teman nih, buat semuanya nih. Yang penting pertama kita walaupun kita dalam keadaan masih apa juga untuk iyalah apalah kita atau apa kan. Satu aja, kita sama orang tua dulu kan yang masih hidup, sama orang tua kan, ibu bapak atau ibu lah. Itu doa beliau tuh masya Allah makbul itu. Karena hidayah ini kan sudah Allah kasih, yang penting kita niat untuk belajar nih. Untuk teman-teman juga yang di luar sana masih di sana kan, kita ini tidak selamanya apa jurang bahasa Banjar itu jadi hantu kan, baumuran kan Ya. ada masa kita hendak berumah tangga kan kita kan. Itu deh. Supaya kita nih jadi baik. Jadi Allah itu tidak memandang dari apa, innallah la yanzuru ila surikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak memandang dari rupa lawan harta, Allah yang memandang hati dan amalmu tadi. Jadi bukan asal jangan hati aja yang bertato kan. Nah itu kan. Tapi luarnya saja gitu. Nah itu ya buat teman-teman untuk semuanya nih, yang penting doa kita sama Allah, jangan sampai kita ini berhubungan dengan dunia hitam. Umur kada mau bau gitu nah. Umur kada mau bau gitu nah, buat teman-teman. Mudah-mudahan kawan-teman ini bisa baik gitu nah. Doanya hidayah insyaallah. Artinya kata Bang Upik tadi, sejadi-jadinya hantu kita, senakal-nakalnya kita, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua bang. Karena doa beliau itu lebih mustajab, bisa langsung sampai ke Tuhan. Mungkin bang, ini aja pembicaraan kita hari ini. Ya, amin. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat kawan-kawan pribadi ulun juga bang. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Amin amin. Karena yang terpenting itu banget di akhir ketika kita mencapai yang namanya kematian, itu mudah-mudahan kita harus khotimah. Ya, amin amin. Itu yang penting. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah. Oke sobat channel 1.0, pantengin terus, jangan lupa di subscribe, di share, di like channel kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian. Niat 4 bulan insyaallah. Oke, Kawan-kawan. thank you. Niat 4 bulan.